Terima kasih, Bu Sylvie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali kita akan berjumpa kembali ya di sini acara scientific meeting dan juga sekaligus kegiatan roadshow dari program studi Magister Manajemen Rumah Sakit. Perkenalkan, saya Harun Al-Rashid yang akan menjadi moderator pada kegiatan scientific meeting siang hari ini. Seperti yang disampaikan oleh MC, kali ini topik dari scientific meeting ini sangat menarik sekali. Kita akan melihat bahwa ada banyak hal yang akan mungkin bisa kita pelajari bersama ya, terkait dengan dukungan sistem informasi dan tata kelola klinis dalam manajemen klaim asuransi kesehatan di rumah sakit. Nah, topik ini menjadi salah satu hal yang mungkin barangkali menjadi banyak pertanyaan nih. Bagaimana cara kita untuk bisa mengelola klaim asuransi yang efektif dan efisien ya, sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik pada rumah sakit maupun terutama pada kualitas pelayanan yang diberikan. Pemateri dari materi kali ini akan disampaikan oleh Dr. Diah Miryanti. Saya bacakan dulu CV dari beliau. Nama lengkap adalah Dr. Diah Miryanti, MM, AAK. Lahir di Surabaya, beliau merupakan sejak tahun 2005 sampai 2013 merupakan staf dari PT Askes, kemudian dari tahun 2014 sampai sekarang di BPJS Kesehatan. Untuk 3 tahun terakhir beliau menjabat di 2018 sampai 2021 sebagai Kepala Cabang BPJS Kesehatan di Magelang, dan sejak tahun 2021 sampai sekarang menjadi Kepala Cabang BPJS Kesehatan di Kota Pasuruan. Riwayat pendidikan beliau, beliau merupakan alumnus dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, kemudian melanjutkan untuk mengambil ajun ahli asuransi kesehatan PAMJAKI pada tahun 2006 sampai 2008, dan mengambil magister manajemen di Universitas Teknologi Yogyakarta pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Demikian adalah kurikulum vitae dari pemateri hari ini. Selamat siang, Dr. Diah Miryanti. Untuk menyingkat waktu, kita langsung mendengarkan ya presentasi dari Dr. Diah Miryanti. Insya Allah akan bisa disampaikan kurang lebih sekitar 1 jam. Monggo dimanfaatkan oleh Bu Diah. Saya persilakan Bu Diah untuk memulai presentasi. Baik, terima kasih. Bisa jelas terdengar ya, warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu via online bersama Bapak Ibu semua. Prodi Magister Manajemen Rumah Sakit, Ibu Dr. Tita Haryanti ya. Memang mengizinkan saya berbagi pengalaman kerja saya, terutama di BPJS Kesehatan, yang merupakan badan hukum publik yang ditunjuk oleh pemerintah dan memang memiliki tugas untuk menyelenggarakan program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa sudah tidak asing semua istilahnya Bapak Ibu terkait program Jaminan Kesehatan Nasional ini, karena ini sudah 9 tahun program JKN berjalan, di mana penyelenggara yang ditunjuknya adalah BPJS Kesehatan, nama programnya JKN, kemudian kartu kepesertaannya adalah Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Sudah 17 tahun saya bekerja di asuransi kesehatan di negara kita tercinta ini, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Moderator, Dr. Harun. Ada banyak sekali dinamikanya dari sejak saya di Askes sampai sekarang di BPJS Kesehatan, mulai dari regulasi, pola pembiayaan, dan lain-lain yang memang berubah-ubah, dan ini harus ditangkap secara responsif oleh providernya untuk menyikapi perubahan tersebut. Izin saya share materinya.
tema yang dipilih ketika saya dihubungi untuk mengisi kegiatan ini adalah dukungan sistem informasi dan tata kelola klinis dalam manajemen klaim asuransi kesehatan di rumah sakit. Pada saat itu saya langsung berpikir, saya rasa kalau saya berbicara tentang manajemen klaim kepada Bapak Ibu yang sedang belajar di S2 Magister Manajemen Rumah Sakit, pasti secara teori sudah hafal di luar kepala, ya. Jadi tidak dalam taraf saya mengajari, bahkan mungkin secara praktikal pun sebagian besar mahasiswa MMRS ini besar kemungkinannya sudah berkecimpung kesehariannya dalam manajemen rumah sakit. Jadi ada yang sudah jadi direktur rumah sakitnya, ada yang menjadi bagian kesmiknya, dan lain-lain. Bedanya adalah hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua melihat dalam perspektif penyelenggara JKN, sehingga Bapak Ibu bisa mengerti sebenarnya maksud dari penyelenggara JKN dalam hal BPJS itu seperti apa, agar bisa mendapat penyamaan persepsi untuk mengatur strategi manajemen klaimnya, agar bisa nanti menjaga sustainabilitas rumah sakit di Bapak Ibu semua. Mungkin ketika nanti ada audien saya yang DPJP pun, rasanya itu juga sangat perlu Bapak Ibu. Jadi mungkin saya sering menemukan DPJP yang sharing dengan DPJP, di mana dokter penanggung jawab layanannya ini menyatakan bahwa Bu Dia, tidak perlu rasanya saya paham terkait manajemen klaim, karena kuncinya kan pemberi pelayanan itu di dokternya. Namun Bapak Ibu, kita semua ada dalam zaman asuransi kesehatan, di mana sangat jarang sekali di rumah sakit yang menjadi fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan di BPJS, ya, istilahnya adalah FKRTL, ya, rumah sakit provider itu, ini 85% pasiennya adalah peserta dari JKN. Ya, nanti saya akan sampaikan juga sebenarnya coverage kita itu sudah sampai seberapa, sehingga Bapak Ibu mau tidak mau juga harus konsen, harus fokus dalam klaim JKN ini. Karena memang sangat jarang sekali pasien yang membayar sendiri tanpa asuransi. Jadi sisa di luar 85% ini bisa jadi memang asuransi komersial, ya, peserta asuransi komersial yang riders atau benefit tumpangannya adalah asuransi kesehatan, atau memang peserta yang biasa disebut pasien umum yang out of pocket, ya, jadi mengeluarkan sendiri dari kantongnya. Nah, critical point-nya adalah tantangan dari pihak manajemen rumah sakit memang memberikan pemahaman terkait manajemen klaim ini. Tidak hanya di unit kerja bagian manajemen klaim di rumah sakit itu saja, namun juga user dalam hal ini di PJP, even tidak deep banget, ya, itu adalah menyamakan persepsi, mulai dari petugas pendaftaran poli, kemudian DPJP-nya, instalasi farmasinya, tim kesniknya, sehingga apa? Sehingga ketika manajemen klaim rumah sakit itu sudah bagus, sudah sama semua persepsinya, tidak ada lagi DPJP ataupun petugas loket yang memang menghambat proses klaim, ini akan berdampak pada klaim yang bisa segera terbayarkan. Arus kas keuangan rumah sakitnya yang lancar dan berdampak pada citra positif di rumah sakit tersebut. Baik, kita lihat overview diskusi kita hari ini agar konsep berpikir kita sama, ya. Kita berangkat dari manajemen, yang pertama adalah manajemen klaim asuransi kesehatan di rumah sakit, ya. Ini memang sangat penting Bapak Ibu. Ini merupakan fungsi yang menentukan suatu klaim itu bisa dibayar segera, ditunda, atau ditolak. Yang kedua adalah dukungan IT. Ya, IT sebagai support sistem program JKN selalu ada perkembangannya. Bahkan di BPJS Kesehatan pun selalu ada updating untuk aplikasi-aplikasinya yang mau tidak mau rumah sakit juga harus mengikutinya, ya, mengikuti perkembangannya. Nanti akan juga saya sampaikan bagaimana hubungannya dengan manajemen klaimnya. Kemudian tata kelola klinis. Sebenarnya penata laksanaan klinis memang bukan domain dari BPJS Kesehatan. Ini murni diatur oleh rumah sakit. Namun menjadi poin yang tidak kalah penting adalah ketika keberhasilan manajemen klaim, terlebih sistem pembiayaan JKN ini adalah menggunakan sistem managed care.
Sistem managed care ini adalah sistem untuk pengendalian mutu dan kendali biaya, sehingga manajemen rumah sakit tidak bisa mengabaikan begitu saja pengelolaan klinis di rumah sakit tersebut. Dan yang keempat adalah strategi manajemen klaimnya. Nah, untuk manajemen klaim di asuransi kesehatan rumah sakit, saya sekilas saja karena saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham, mungkin sudah ada mata kuliah sendiri juga, bahwa dalam lingkup manajemen klaim, kita tahu ada dua fungsi manajemen klaim. Yang pertama adalah administrasi klaimnya, tujuannya adalah untuk verifikasi klaim sampai dengan pembayaran klaim. Yang kedua adalah prosesi klaimnya, untuk mengidentifikasi kebenaran klaim dari sisi kepatuhan hukumnya, apakah ada fraud abuse-nya, sampai dengan controlling claim cost-nya. Itulah mengapa pentingnya rumah sakit dan BPJS Kesehatan ini berkoordinasi terkait klaim, ya, agar yang pertama rumah sakit sebagai mitranya jangan sampai terkena masalah hukum akibat klaim tersebut, dan BPJS Kesehatan juga tidak sampai terkena pasal pembiaran, ya, karena saat ini untuk seluruh klaim itu juga banyak yang menyorot. Di kami pun di BPJS Kesehatan itu setahunnya minimal ada 7 auditor, ya, untuk termasuk KPK dan sebagainya. Nah, kalau BPJS Kesehatan mengetahui ada klaim yang seharusnya salah, ya, tidak sesuai pedoman, maka itu juga kita dikenakan pasal pembiaran. Jadi sama-sama beresiko, sehingga rumah sakit, vaskesnya, dan BPJS Kesehatan harus bersinergi untuk sama-sama memperbaikinya. Nah, tujuan manajemen klaim ini adalah menyelesaikan permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak secara efektif dan efisien, di mana unit manajemen klaim ini berperan dalam menentukan suatu klaim harus dibayar segera, ditunda, atau ditolak, sangat berpengaruh dalam menentukan arus kas keuangan perusahaan, seperti yang di prolog saya sampaikan, dan juga sangat berperan membangun citra perusahaan. Nah, di awal sudah saya sampaikan karena banyak pasien JKN di rumah sakit, tadi 85% kita hitung rata-rata di satu rumah sakit, minimal 85% itu adalah peserta JKN. Nah, maka mau tidak mau teman-teman yang sekarang ada di rumah sakit menjadi bagian dari manajemen rumah sakit itu harus memang memfokuskan juga pada JKN. Update regulasi dan kebijakan program JKN, khususnya masalah manajemen klaim, sangat perlu di-refresh, ya, diketahui. Ini gunanya adalah untuk mendukung kelancaran manajemen klaim tersebut. Jadi, agar setiap pihak dapat saling memahami untuk meminimalkan permasalahan yang mengarah pada klaim, maka pelaksana dalam manajemen klaim rumah sakit harus mengupdate kebijakan program JKN. Ya. Tujuannya apa? Karena dengan mengetahui, memahami update regulasi kebijakan program JKN yang terbaru, mengikutinya, maka permasalahan klaim sejak awal ini dapat diantisipasi, sehingga tidak banyak klaim yang ditolak atau ditunda. Nah, ini adalah capaian program JKN. Saat ini, sampai dengan Desember 2021 terbaru, data yang kami peroleh itu adalah sudah 86,4% penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan JKN KIS. Ya, jadi ada 229,76 juta jiwa yang sudah mempunyai kepesertaan JKN KIS dari jumlah penduduk 271 juta jiwa. Vaskes yang kerjasama untuk vaskes tingkat pertamanya ada 23.608 dan vaskes tingkat lanjutan atau rumah sakitnya ada 2.810, di mana penyerapan realisasi biaya pelayanan kesehatan terbesar itu 84%-nya untuk pembayaran biaya pelkes rujukan yang di rumah sakit, dan 16%-nya adalah biaya pelkes primer. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat 5 tahun terakhir, ya Bapak Ibu, dari 2016 sampai 2020,
bagaimana proporsi biaya pelayanan kesehatan lanjutan itu ada 374,86 triliun dan 16%-nya 75,10 triliun ini adalah dari biaya pelkes primernya. Rata-rata minimal 25% itu ketika dibayar untuk rumah sakit, pembayaran yang menyerap paling besar seperempatnya adalah untuk biaya katastropik ya, penyakit-penyakit katastropik. Framework-nya di JKN ini ada 3 tripartit ya istilahnya, yaitu BPJS Kesehatan, Vaskes, dan juga peserta. Di mana peserta ini bisa mendapatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan dari Vaskes dan Vaskes memberikan pelayanan kesehatan. Vaskes pun ini bisa mengajukan klaimnya dari hasil setelah melakukan pelayanan kesehatan kepada peserta, maka diajukan klaimnya kepada BPJS Kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam hal ini melakukan verifikasi dan pembayaran klaim tepat waktu kepada Vaskesnya. BPJS Kesehatan menerima pembayaran premi secara rutin dari peserta dan BPJS Kesehatan memanage administrasi dan keluhan dari peserta. Nah, yang tidak kalah penting dari framework ini, dari tripartit ini adalah regulator, di mana regulator rules-nya adalah menetapkan paket manfaat, standar tarifnya, kemudian mekanisme pembayaran ke Vaskes seperti apa, dan juga menetapkan peserta-peserta penerima bantuan iuran yang didaftarkan. Nah, itu pentingnya saya sampaikan tadi bagaimana kita BPJS Kesehatan bermitra juga dengan Vaskes, kemudian juga setara juga dengan peserta untuk melakukan sinergi ini. Karena ketika peserta saja timpang tidak melakukan pembayaran premi, maka program ini tidak sustain. Ketika rumah sakit juga tidak bisa menjaga marwah dari tadi yang saya sampaikan, manage care, kendali mutu, kendali biaya, maka program ini juga tidak sustain. Begitu juga dengan BPJS Kesehatan. Nah, untuk manajemen klaimnya, pada saat di sini peserta mendapatkan pelayanan, baik medis, pelayanan penunjang, kemudian ada prosedur atau tindakan. Kemudian dokter berperan setelah memberikan pelayanan, melengkapi rekam medis dan membuat resume medis dengan jelas. Ini harus clear, harus bisa dipahamkan oleh teman-teman yang memang ada di manajemen klaim rumah sakit, agar proses klaimnya bisa lancar. Setelah itu, yang tidak critical poinnya yang penting, tidak kalah pentingnya lagi adalah coder. Karena coder di sini adalah benar-benar bisa menerjemahkan resume medis yang dibuat oleh dokter menjadi coding diagnosa dan prosedur. Mengapa? Karena kita memakai sistem yang menggunakan coding grouper inasi bijis. Karena itu dari coding-coding itu akan diterjemahkan menjadi tarif inasi bijis yang akan dibayarkan kepada Vaskes ya. Jadi klaim Bapak Ibu itu dibayarkan kepada Vaskes melalui pengajuan klaimnya ini dengan cara menginput di aplikasi. Jadi Bapak Ibu dalam proses pengajuan klaim ini memang rumah sakit harus menyampaikan berkas pengajuan klaim ke kantor cabang atau kantor kabupaten kota. Ini rata-rata minimal pengajuannya adalah 75% dari rata-rata pengajuan klaim penuh bulan pelayanan sebelumnya. Jadi pengajuan klaim ini merupakan kompensasi pembayaran pelayanan oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit setelah memberikan pelayanan kepada peserta. Dan pengajuan berkas tersebut dilakukan dalam waktu yang secepatnya 1 bulan, selambatnya 6 bulan ya, karena memang 6 bulan ini adalah masa kadaluarsa klaimnya. Nah, di sini rumah sakit nanti mengupload tagihan pelayanan kesehatan dalam bentuk file TXT luaran aplikasi e-klaim inasi bijis.
nanti ke dalam sistem informasi pengajuan klaim BPJS Kesehatan, atau yang kita sebutnya adalah ini V-Claim. Oke. Nah, sorry. Dipastikan di sini manajemen rumah sakit memastikan pemahaman tentang sistem pembayaran supaya nanti clear ke depannya seperti apa saja dari tadi yang saya sampaikan di garda depan mulai petugas loket dan semuanya itu harus satu pemahaman, harus mengerti paling tidak walaupun tidak deep itu seperti apa sistem pembayarannya di dalam JKN ini. Nah, sistem pembayaran JKN ini kalau fasilitas kesehatan tingkat pertama itu memang dibayarnya adalah secara kapitasi. Saya rasa saya tidak terlalu detail untuk menjelaskan di sini karena Bapak Ibu pasti sudah tahu juga bahwa kapitasi ini dibayar sesuai dengan jumlah peserta terdaftar di Vaskes tersebut. Datang tidak datang, berkunjung sakit tidak sakit itu setiap bulannya adalah sesuai dengan jumlah peserta terdaftarnya. Nah, kemudian pembayarannya tapi juga ada di Vaskes tingkat pertama yang bentuknya non kapitasi. Jadi seperti ketika melakukan rawat inap, promotif preventif ataupun obat-obat PRB-nya. Nah, kalau di rumah sakit itu ada yang tadi saya sampaikan dalam bentuk inasi bijis, nanti kita akan sedikit secara superficial mengetahuinya, termasuk inasi bijis ini juga termasuk pelayanan obatnya. Kalau non inasi bijis ini bisa ditagihkan ke BPJS Kesehatan tersendiri, yaitu untuk obat-obat, ada obat kemo, obat penyakit kronis, dan obat-obat penyakit kronis. Nah, saya ingin cerita tentang terkait dukungan IT, bahwasannya saat ini kita semua eranya adalah digitalisasi. BPJS Kesehatan pun semuanya sudah selama membangun sistem baik di Vaskes tingkat pertama maupun tingkat lanjutan itu dengan keseluruhannya adalah dengan dukungan IT. Kalau Bapak Ibu zaman sejak yang dulu mungkin terbiasa dengan paper ya, sekarang sudah verifikasi pun secara elektronik. Nah, di sini kita mengintegrasikan mulai dari peserta di Vaskes tingkat pertama ada aplikasinya Piker, kemudian untuk peserta yang datang pun kita sebenarnya juga ada namanya antrian online-nya, itu sudah semua elektronik yang sedang kita rancang saat ini. Event adalah tidak perlu memakai kartu lagi, cukup dengan NIK, tapi next ke depannya dengan poli-poli tertentu memang sudah dengan fingerprint ya, tapi bisa jadi yang akan kita ini adalah dengan face recognition. Kemudian SEP ini adalah untuk eligibilitas peserta aplikasi di depan di pendaftaran ya. Karena sekarang kalau untuk antrian online pun Bapak Ibu tinggal di HP saja, Bapak Ibu bisa langsung mengkonfirmasi nanti jarak 1 kilo sebelum ke Vaskes itu, di situ Bapak Ibu nggak perlu lagi ke loket pendaftaran, langsung bisa duduk di poli, itu yang sedang kita bangun sistemnya juga. Kemudian bagaimana dengan nanti klaim asuransinya, itu adalah dengan menggunakan tadi e-claim ya, tidak perlu lagi sekarang yang kalau dulu saya waktu zaman Askes pun itu benar-benar berkas banyak satu truk dan sebagainya, sekarang tidak. Peserta melihat keberadaan tempat tidur, jadwal operasi, kemudian Vaskes terdekat saya ada di mana, ini ada di Aplikers. Kemudian rumah sakit kalau misalnya mau mengajukan pengajuan pelayanan baru atau kerjasama baru, kemudian mengupdate sarana prasarananya, profilnya, pelayanannya, polinya apa saja, dokternya, SIP dan sebagainya juga ada di Hafiz. Artinya semuanya sudah digunakan secara elektronikal dan kita akan bahas juga bagaimana pentingnya dukungan IT ini untuk sustainnya rumah sakit pada saat melakukan era asuransi kesehatan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat, kita benchmark verification program di negara lain,
di Korea Selatan misalnya. Ini ada proses verifikasi yang memang dilakukan 2 kali, meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi pelayanan. Kemudian verifikasi administrasi dilakukan secara elektronik by system, ya. Sedangkan verifikasi layanan dilakukan oleh staf utilisasi dan tenaga medis HIRS serta komite HIRA di kantor cabang, dan hasil review atau verifikasi disampaikan kepada provider dan penyelenggara jaminan kesehatan. Kalau di Taiwan, klaim diajukan dengan sistem reimburse, ya. Jadi ada sistem reimburse-nya. Verifikasi administrasi tidak dilakukan 2 kali tadi, tapi dilakukan untuk review prosedur secara otomasi by sistem juga. Apabila hasil verifikasi tertolak oleh sistem, dilakukan review lagi oleh tenaga, semacam kayak apa ya, panel gitu. Kemudian apabila klaim masih ditolak, itu ada peer review-nya oleh komite mediasi terkait dispute claim. Jadi ini bertingkat ya, kalau di Taiwan seperti itu. Nah, kalau di Kanada, proses verifikasinya juga dilakukan 2 kali setelah dokumen klaim diajukan oleh provider. Yang pertama itu sampling, ya. Yang kedua itu dilakukan terhadap dokumen yang memang sudah layak pada verifikasi yang pertama, dan dokumen yang tidak layak pada verifikasi pertama dan kedua yang ditolak pengajuan dan pembiayaannya. Nah, kalau di verifikasi digital di BPJS Kesehatan, ya, di program JKN ini, ketika klaim tiba di kantor cabang, kemudian dihitung berkasnya, di situ ada kesesuaian jumlah dokumen pendukung klaim dengan data pada aplikasi. Nah, ini akan mendapatkan bukti penerimaan klaim oleh BPJS Kesehatan. Kemudian ketika sudah ada berita acara berkas lengkap, maka sepakat klaim ini diajukan lengkap dengan jumlah dokumen dan data pendukung. Nah, baru kemudian bisa diproses verifikasi. Jadi terhitung mulai verifikasinya ini sampai kemudian verifikasi yang secara digital ini dilakukan persetujuan dari hasil verifikasi tersebut, ya. Jadi verifikasi klaim ini dilakukan oleh verifikator BPJS Kesehatan. Memang hasilnya itu dari klaim CBGs-nya itu bisa klaim layak, ya. Klaim layak ini memang jika klaim tersebut sesuai dengan ketentuan, jadi bisa dilanjutkan pada proses pembayaran. Kemudian ada juga dimungkinkan enggak Bu Dia klaim tidak layak? Mungkin, ya. Jadi jika klaim itu tidak sesuai dengan ketentuan dari klaim, misalnya klaim ganda, double, rawat jalan, ya. Hal-hal seperti itu, ada rawat inap dalam rawat inap, ada dua klaim lah ya. Itu bisa jadi, atau klaim fiktif mungkin bisa juga di sini sehingga tidak layak karena SEP-nya memang salah, ya, surat eligibilitas pelayanannya. Nah, kemudian ada juga klaim pending. Jadi jika klaim masih memerlukan konfirmasi kepada rumah sakit, ya, dikarenakan indikasi dari kesalahan coding sehingga membutuhkan konfirmasi dari pihak rumah sakit, mungkin ada tulisan yang tidak jelas pada laporan operasi atau resume medisnya, kemudian kode-kode yang sudah disepakati, yang sudah tertuang di BA Kemenkes, ini tidak tidak sesuai, itu bisa dimasukkan dalam klaim pending yang harus konfirmasi ke rumah sakit. Kemudian klaim dispute, ya, klaim dispute jika klaim yang memang belum ada kesepakatan antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan tersendiri. Jadi ada klaim yang tidak sepakat, dispute-nya, dispute coding dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa hasil dari verifikasi tersebut. Nah, tadi yang saya sampaikan jika memang paling lambat itu 15 hari dari proses kelengkapan berkas itu bisa dilakukan pembayaran ya oleh BPJS Kesehatan kepada FKRTL. Kalau lebih bagaimana? Kalau lebih maka secara automatically akan timbul denda kepada BPJS Kesehatan. Artinya BPJS Kesehatan di sini wajib membayar denda keterlambatannya karena memang
dihitung terlambat membayar. Dan itu pada saya bayar denda banyak itu ya memang kemarin pada saat BPJS program JKN ini mismatch atau bleeding, di mana iurannya memang belum disesuaikan. Nah, dukungan IT-nya seperti apa ya? Kalau kita lihat di sini ada dari rumah sakit itu aplikasi pengajuan klaimnya namanya vClaim yang di-input oleh teman-teman rumah sakit, kemudian akan dilakukan verifikasi oleh BPJS Kesehatan untuk bisa dilakukan pembayaran. Nah, yang ada dalam pengembangan saat ini, even di BPJS Kesehatan tadi minimal klaim masuk 75%, kemudian dilakukan verifikasi secara automatically bisa mengeluarkan outputnya ada layak, tidak layak, pending, dispute, dan sebagainya tadi. Yang sekarang lebih bisa dipercepat itu adalah dengan digital validation. Jadi dalam proses pengembangan ini ada namanya DIVA. DIVA ini Bapak Ibu adalah penambahan fitur otomasi rules pada aplikasi vClaim-nya yang aplikasi vClaim untuk pengajuan klaim. Ini digunakan oleh rumah sakit dalam melakukan verifikasi terhadap berkas klaim inasi bijis sebelum disampaikan ke BPJS Kesehatan. Jadi jangan sampai kalau bisa sudah clear dulu di rumah sakit supaya apa? Supaya tidak banyak yang nantinya tertolak. Hanya gara-gara rumah sakit belum paham, belum hafal, kadang terlupa ada rules-rules yang sudah disepakati, yang sudah di hasil pembahasan kasus dispute yang disepakati oleh Kemenkes dan juga BPJS Kesehatan. Jadi sekarang juga disisipkan bahwa di rumah sakit itu bisa melakukan otomasi rules-nya loh, gitu. Sebelum dikirim klaim tersebut untuk diverifikasi di BPJS Kesehatan. Ini sebenarnya membantu teman-teman karena memang banyak sekali kadang-kadang rules itu yang oleh koder rumah sakit itu sudah pernah tertolak, sudah pernah diingatkan, di remind, tapi masih pada pengajuan klaim selanjutnya masih seperti itu. Nah, kalau manajemen klaimnya bagus, biasanya sudah ada penanda supaya tidak diulang lagi di selanjutnya. Tapi kan tidak semua rumah sakit bisa memanage itu, sehingga secara nasional kita kembangkan adanya digital validation ini. Nah, kemudian untuk tata kelola klinis. Sebelum saya menyampaikan dukungan tata kelola klinis ini, saya ingin menyampaikan dulu kita harus paham dulu memang terkait pola pembayaran di JKN ini seperti apa, karena kaitannya nanti adalah pentingnya manajemen rumah sakit tidak mengabaikan penata laksanaan klinisnya, karena di dalam tarif inasi bijis di sistem Kesmik ini pengelompokan kasusnya juga berdasarkan ciri klinis dan juga pemakaian sumber daya yang relatif sama atau mirip. Jadi di sini ada dasar pengelompokannya, itu ada ICD-10 dan ICD-10 untuk diagnosis, ICD-9 CM untuk prosedur atau tindakan. Ketika nanti teman-teman melakukan pengajuan klaim, itu dalam bentuk input, diagnosa primer, sekunder, artinya ada komorbid atau ada komplikasinya, kemudian prosedurnya apa. Nah, ini akan secara automatically dalam bentuk grupernya, tarif grupernya dalam inasi bijis itu langsung keluar sekian rupiah. Ya, jadi ini yang memang di awal-awal program JKN KIS lahir, ya sempat beberapa manajemen rumah sakit yang tidak bisa memahami ini. Jadi mereka hanya bisa melihat secara case by case saja. Satu kasus, wah ini kurang, rugi, dan sebagainya.
Nah, padahal manajemen rumah sakit itu harus sangat paham Bapak Ibu terkait tentang tarif di INASI-BJIS. Tentu tidak bisa dilihat satu kasus saja, melainkan seperti dalam kurva ini. Terbentuknya kurva normal yang mana ada subsidi silang antar kasusnya. Bapak Ibu sudah sangat paham bahwa bentukan tarif ini kan ada total cost, seharusnya ya tarif itu adalah total, ya sebentar sebelum saya ke bentukan tarif, kita lihat dulu bahwa di sini memang kita harus mengejar kurva normal dan memperbanyak jumlah kasus dan tidak boleh fokus hanya pada satu kasus saja. Karena sebanyak kasus maka akan terbentuk kurva normal dan sebanyak kasus akan terjadi subsidi silang antar kasusnya. Tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya bentukan tarif itu idealnya adalah total cost plus profitnya ya. Jadi di sini total cost-nya itu terdiri dari fixed cost dan variable cost. Fixed cost ini kan dari ini ya, biaya seperti biaya gedung, gaji tetap pegawai dan lain-lain. Sedangkan untuk variable cost di sini adalah bagaimana biasanya rumah sakit membayar terkait jasa medis, biaya habis pakai, obat-obatan. Nah, kemudian ketika rumah sakit ini meningkatkan volume, ya, volumenya meningkat, kemudian ada efisiensi ditarik di sini sehingga total revenue line-nya ini dapat shifting ke area profit ya, di area profit. Hal ini tentunya memang pasti menjadi goal dari seluruh manajemen rumah sakit. Itu sebabnya memang diperlukan cost dan quality control. Contoh di sini, cost volume profit kita simulasikan dari fixed cost kamar operasi yang 100 juta, ternyata jumlah operasi per bulannya 100, maka rata-rata fixed cost per operasinya adalah 1 juta. Tapi kalau jumlah operasinya per bulannya 500, maka sebenarnya rata-rata fixed cost operasinya adalah 200.000. Nah, itu sebabnya manajemen harus menyiapkan strategi INASI-BJIS. Selain dengan yang pasti sudah dijalankan adalah implementasi remunerasi, karena kalau tidak dilakukan itu berakibat akan manajemennya akan ini ya tidak akan safe ya dengan sistem INASI-BJIS ini. Kemudian komitmen implementasi dari clinical pathway-nya, jadi benar-benar dibuat CP-nya, clinical pathway-nya. Kemudian ada peningkatan kualitas dari pencatatan medical record. Jadi kalau CP tadi memang mengkeep supaya di PJP supaya penata laksanaan pasiennya itu on track. Sudah dihitung, manajemen rumah sakit sudah tahu hitungannya ini profitnya supaya saya di area di margin profit tadi, area profitnya seperti apa. Nah, kemudian kalau untuk pencatatan, kualitas pencatatan medical record supaya memang benar-benar nanti bisa diterjemahkan oleh coder ya. Jadi supaya memang proses klaimnya juga bagus. Dan yang keempat adalah strateginya adalah peningkatan kualitas coder tersebut. Saya sering diskusi dengan direktur rumah sakit bagaimana strategi mempertahankan di area profit ini. Misalnya ketika mengedepankan penjemputan proaktif penjemputan terhadap pasien yang harus dikelola klinisnya secepat mungkin. Mereka bisa menghitung jika saya telat menangani ini, maka maka pasien yang akan saya terapi, saya lakukan penata laksanaan ini akan menambah sampai bisa komplikasi dan justru menambah kos. Jadi mereka sudah paham juga. Ada juga yang membuat CP sampai memasukkan item terapi obatnya yang menurut saya mahal ya. Tapi ketika saya tanya, enggak apa-apa dokter Dia, karena yang kami pakai obat ini adalah kita sudah ada experience rate-nya bahwa ini bisa mempercepat loss kok, mempercepat length of stay. Sehingga dengan tarif grouper CBJIS katakanlah 5 juta, sama-sama dikasih 5 juta dengan diagnosa dan prosedur yang ketika kita inputkan, tapi kalau kita memakai obat ini
saya bisa mempercepat loss-nya, length of stay-nya sampai 3 hari. Jadi tidak harus 8 hari saya menangani pasiennya ini, tapi 5 hari sudah kita bolehkan pulang. Saya seperti itu. Jadi itu adalah bagaimana tata kelola klinis itu sangat penting dalam pembayaran, sistem pembayaran inasi bijis ini. Walaupun ada juga ya tata kelola yang tidak klinis ya. Saya waktu di dinas di Magelang kemarin, Ibu Direktur menyampaikan yang sekarang menjadi Ibu Direktur Rumah Sakit Sarjito ya, dari Bu Eni di RSJ kemarin itu menyampaikan bahwa saya Magelang dingin Bu Dia, efisiensi AC saya nyalakan kepada saya umumkan AC-nya nyala setelah jam 9 pagi. Misalnya itu adalah area-area bagaimana benar-benar meng-cleansing di area profit tadi. Jadi benar-benar mem-waste yang berpotensi inefisiensi. Itu contoh strategi kelola klinis dan yang bukan klinis. Nah, Bapak Ibu, cost dan quality control dapat berjalan dengan baik tentunya jika ada support IT. Jadi di sini information technology as katalis ya. Jadi integrasi data itu sangat penting Bapak Ibu untuk melakukan analisa kendali mutu dan kendali biaya. Memunculkan data krusial, mendapat informasi sebagai pembuat keputusan dari manajemen rumah sakit ya. Mungkin kalau Bapak Ibu ada ya mata kuliah, saya dulu ada decision support system dan saya paling suka mata kuliah itu. Saking senangnya saya juga membuat inovasi aplikasi utilization review dengan metode decision tree waktu itu, karena memang kita sekarang dengan bermain adalah dengan sandwich strategi. Sebenarnya sandwich strategi ini aja tidak seperti sandwich strategi yang di pemasaran. Saya hanya menganalogikan saja bahwa sebenarnya dengan sistem pembiayaan yang dianut oleh asuransi kesehatan sosial dalam program JKN ini adalah sistem managed care. Sistem managed care ini adalah sistem yang menggabungkan antara pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan upaya-upaya resharing sehingga diperoleh efisiensi dalam pemberian pelayanan kepada pasien ya. Jadi rumah sakit di sini pun juga harus paham dengan managed care ini. Manakala kendali mutu, kendali biaya adalah inti marwah dari managed care, maka manajemen rumah sakit harus dapat menerima tantangan tuntutan rumah sakit untuk menjaga mutu ya, menjaga memastikan keselamatan pasien itu dituntut untuk itu, memuaskan pasien juga dituntut juga, menjaga mutu layanan juga, mengedepankan profesional juga. Nah, namun kendali mutu ini juga harus diimbangi oleh kendali biaya. Karena jangan sampai fokus pada mutu saja, biaya pelayanannya terabaikan. Banyak pelayanan yang seharusnya tidak perlu, tidak efisien diberikan, karena menjaga biaya efisien ini penting untuk sustainnya program JKN juga. Maka kaitannya apa dengan sandwich ini? Di antara kendali mutu dan kendali biaya tersebut Bapak Ibu, jika Bapak Ibu bisa berada di tengah-tengahnya dalam hal ini tadi goals kurvanya dalam tarif CBG seperti yang tadi saya sampaikan, setelah memperhitungkan volume dan cost-nya, manajemen rumah sakit akan mendapatkan bagian terlezat di tengah-tengahnya, seperti di sandwich ini. Ya, jadi ada kendali mutu, ada biaya, dan Bapak Ibu juga bisa mengimbanginya. Bapak Ibu bisa mencapai tadi tarif kurva mediannya. Bapak Ibu akan tenang, ya, akan bisa safe dan meyakini bahwa rumah sakitnya akan survive, sustain. Oke, tadi yang tidak boleh bisa dilihat dalam kasus per kasus. Yang terakhir adalah strategi manajemen klaim. Jadi strateginya untuk mendapatkan pengajuan klaim JKN yang berkualitas adalah bagaimana rumah sakit menerbitkan SEP. Sorry, ini tulisan hospitalnya keliru.
Penerbitan SEP harus sesuai ketentuan yang berlaku dan validasi eligibilitas peserta. Artinya, clean di depan, di pendaftaran, di bagian registrasi, bahwa ketika pasien terdokumentasi untuk bisa nanti diajukan klaimnya, mulai dari penerbitan surat eligibilitas ini harus sudah clear, harus sudah benar, tervalidasi dengan baik. Kemudian setelah itu peserta, mohon maaf, artinya dari sini manajemen rumah sakit harus benar-benar memberikan pemahaman kepada frontliner yang ada di kaitannya dengan penerbitan SIP ini. Karena SIP ini adalah benar-benar kartu kunci ya, kartu kunci untuk penagihan klaimnya. Nah, setelah itu di resume dokter jangan lupa harus lengkap dan spesifik ya. Karena di sini yang dipakai adalah item diagnosanya, kelengkapannya, tulisannya harus jelas supaya tidak menimbulkan mispersepsi. Nah, kemudian setelah itu kodernya harus benar-benar sesuai, dia bisa mengerti rules-nya seperti apa saja, sehingga ketika tidak ada kesalahan dalam hal ini dia melakukan upcoding yang bisa menyebabkan nanti arahnya justru klaimnya lama karena dikembalikan lagi dan sebagainya. Tapi juga harus sesuai dengan rules yang ada. Nah, kemudian adanya optimalisasi verifikasi internal dan tim pencegahan kecurangan di FRTA. Karena ini penting Bapak Ibu, bagaimana juga image citra dari rumah sakit tersebut agar jangan sampai ada kasus-kasus fraud yang memang kita tahu rumah sakit itu sangat padat karya, pegawainya banyak dan sebagainya. Saya tidak menyatakan ada oknum, tapi mungkin bisa jadi karena tidak paham ya. Nah, itulah pentingnya memang komunikasi pun dijalin di manajemen rumah sakit. Nah, kemudian yang paling penting ini marwah juga dari managed care adalah utilisasi review. Ya, jadi manajemen rumah sakit harus rutin melakukan UR untuk kendali mutu dan biayanya. Jadi mengerti posisi rumah sakit saat ini itu di posisi seperti apa. Bisa mengetahui juga, bahkan kalau sudah saya ketemu manajemen rumah sakit, mungkin mereka karena menggunakan konsultan juga ya, jadi mereka itu juga bahkan bisa menghitung saya itu sekarang sebenarnya market share itu sudah saya kuasai seberapa persen dari potensi yang ada, itu mereka sudah tahu. Karena mereka rutin bisa melakukan UR-nya. Bed management saya sudah benar apa belum? Kemudian yang posisi yang harusnya perlu di cleansing, harusnya ada yang potensi inefisiensi yang perlu dibuang, dibersihkan, itu yang mana saja. Itu UR itu tidak harus menunggu data dari BPJS Kesehatan. Ya, karena selama ini seringnya tim kendali mutu, kendali biaya di masing-masing rumah sakit itu masih menunggu feedback dari BPJS Kesehatan. Jadi kalau di warning seperti ini baru bertindak seperti apa. Padahal alangkah baiknya, dan saya yakin BPJS Kesehatan pun juga akan senang ketika berhadapan dengan manajemen yang sangat-sangat care dan sudah sangat mumpuni bisa memanage dengan baik, sudah mengerti posisinya seperti apa untuk keberhasilan dari rumah sakit tersebut. Ya, sehingga karena yaitu tadi kenapa BPJS Kesehatan juga sering melakukan feedback data. Ini sudah ada tren sekian loh di PJP yang namanya ini 95% selalu seperti ini. Saya seperti itu kan itu semua adalah dari diperoleh oleh BPJS Kesehatan dengan dukungan IT. Ya, dan di Bapak Ibu di rumah sakit juga harus bisa seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya waktunya masih ada 15 menit lagi, Bu Dia. Tapi nggak apa, berarti kita bisa berdiskusi lebih panjang ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan oleh para peserta hari ini. Baik, saya buka sesi pertanyaan. Kita bagi menjadi beberapa sesi ya. Sesi pertama ini saya buka mungkin 3 pertanyaan dulu, kemudian nanti akan direspon oleh Budia. Saya persilakan mungkin dari peserta ada yang mau bertanya langsung atau boleh menuliskan pertanyaan melalui chat Zoom, juga dipersilahkan. Mungkin yang mau bertanya bisa raise hand. Ya, ini ada dari Bu Cicin, silakan Bu Cicin. Baik, terima kasih waktunya Pak Harun. Mohon izin Dr. Tia, perkenalkan saya Cicin dari Rumah Sakit Fatma Medika Gresik. Mohon izin mau bertanya tentang, punten kalau nggak sesuai dengan tema kemudian sebenarnya. Untuk PMK 16 tahun 2019 tentang fraud, bahwa fraud itu bisa dilakukan oleh fasilitas kesehatan, peserta, ataupun petugas BPJS Kesehatan. Pertanyaan saya adalah, kalau kami dari fasilitas kesehatan sudah berkali-kali ini fraud seperti itu, kalau di apa namanya hasil verifikasi itu ada tulisannya potensi fraud, potensi audit seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah implementasi untuk fraud yang kemungkinan besar bisa dilakukan juga oleh petugas BPJS Kesehatan itu pernah dilakukan? Apakah ada audit atau seperti apa? Apakah salah, apakah dimungkinkan mereka dari teman-teman verifikator itu apakah dimungkinkan ada audit bahwa salah untuk mengarahkan vaskes itu memilih coding atau seperti apa, dan apakah pernah dilakukan? Terima kasih, teman-teman. Terima kasih Bu Cicin atas pertanyaannya. Kita tunggu untuk pertanyaan berikutnya. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, sambil menunggu pertanyaan, mungkin kita langsung ya. Pertanyaan dari Bu Cicin terkait dengan fraud ini ya. Apakah pertanyaan tersebut sudah bisa ditangkap dengan jelas, Bu Dia? Bisa Dr. Harun. Oke, Ya, silakan. langsung ya. Salam kenal Bu Cicin, saya dulu pernah dipegang juga di BPJS Kesehatan Surabaya. Waktu itu Gresik masih wilayah KCU Surabaya ya, jadi masih di tahun 2014. Fraud bisa dilakukan tidak hanya oleh rumah sakit, oleh vaskes, tapi bisa oleh petugas BPJS Kesehatan, bisa juga oleh peserta ya. Nah, kalau di BPJS Kesehatan mungkin memang tidak, karena memang institusinya beda dengan rumah sakit, sehingga rumah sakit tidak terinfo sebenarnya ada kecurangan atau tidak di petugas BPJS Kesehatan. Tapi selain kita ada audit secara yang eksternal, ya ada KPK, BPK, BPK, POJK dan sebagainya yang tadi saya sampaikan, sekurang-kurangnya 1 tahun saya pun sebagai kepala cabang itu menerima minimal 7 audit dari KAP juga, 7 minimal ya, itu 7 audit. Nah, kita juga ada satuan pengawas internal, jadi ada WASIN juga, SPI seperti di rumah sakit juga. Kalau misalnya apakah pernah, selama ini teman-teman kan, tapi ini bukan dalam konteks fraud ya. Kalau fraud itu pasti juga hukumannya dengan budaya organisasi BPJS Kesehatan itu pasti lebih, istilahnya kalau rumah sakit yang fraud itu kan tidak dikerjasamai, ya kan seperti itu ya. Dan nanti kalau mau kerjasama lagi akan sulit karena itu sudah jelas di pasalnya untuk fraud itu. Tapi kalau petugas BPJS Kesehatan ya istilahnya sebenarnya sama, dia
hukuman punishment-nya adalah bisa sampai dengan dikeluarkan juga. Nah, saya melihat tidak dari sisi pro saja sebenarnya yang apakah ini sama ada penyetaraan. Karena begini, ketika kita ada audit, ya ada temuan kan, sering ada temuan Wasin atau temuan apapun ya, BPK, BPKP. Ketika saat ini kan seringnya mungkin rumah sakit banyak yang saya mendengar banyak pertanyaan, Bu, kenapa kita itu sering ya diminta ada pengembalian lagi, ya kan? Manakala apalagi dengan sistem verifikasi kita yang Vedika. Jadi kalau dulu benar-benar per kasus, per lembar. Kalau sekarang kan tidak. Supaya rumah sakit bisa cepat terbayar, maka pakai klaimnya adalah verifikasinya adalah secara elektronik. Ya, kemudian baru akan dilanjutkan dengan audit, dan audit pun by sampling, gitu ya. Nah, itu juga ada ketika ditemukan dari auditnya, audit pasca verifikasi bahwa ada kesalahan ataupun audit dari eksternal dari BPK, BPKP bahwa ini juga tetap ada kesalahan yang berujung kepada pengembalian biaya untuk dikembalikan lagi, itu juga tidak hanya rumah sakit. Kadang ada di BPJS Kesehatan sendiri yang akhirnya membayarkan lagi kepada rumah sakit, gitu maksudnya. Jadi artinya tidak selalu di sisi rumah sakit yang kelebihan overclaim atau apa namanya harus mengembalikan uang, tapi kita pun juga sama, yaitu mengembalikan secara finansial karena kita salah pada saat melakukan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Dia. Bagaimana Bu Cicin? Bu Dia memberikan beberapa contoh tadi ya, dan memberikan penjelasan yang lebih general ya Bu Dia ya. Jadi ampun Bu Dia, matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Cicin. Ya, ada pertanyaan lagi kah yang ditujukan kepada Bu Dia Miryanti? Ini topik yang menarik ya, masih belum tersentuh ini terkait dengan IT dan juga tata kelola klinis ya, yang penting untuk manajemen klaim. Mungkin dari pengalaman Bapak Ibu semua ketika mengolah di rumah sakit masing-masing adalah kendala-kendala terkait dengan IT maupun tata kelola klinis, bisa ditanyakan kepada narasumber hari ini. Pertanyaan bisa disampaikan lewat chat Zoom atau bisa disampaikan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Kalau begitu saya yang tanya ya, Bu Dia ya. Bu Dia ini kan terkait dengan IT ya. Seberapa besar sih sebenarnya keperluan dari suatu rumah sakit ya untuk merancang IT? Kan tentunya ketika kita membangun sistem IT kan kita perlu untuk memotret atau mempunyai gambaran jangka panjangnya seperti apa sehingga bisa didesain sedemikian rupa. Nah, sementara dinamika dari atau rules yang diberlakukan dalam hal pembiayaan menggunakan asuransi di BPJS Kesehatan ini kan kadang-kadang mungkin ada perubahan-perubahan ya, dan itu bisa jadi rumah sakit akan mengalami kesulitan ya untuk menyesuaikan dengan grand design yang mungkin sudah mereka buat sebelumnya. Apakah itu memang perlu dipertimbangkan ataukah sebenarnya ada semacam shortcut ya yang bisa dijadikan tips buat rumah sakit supaya siap dengan perubahan terkait dengan IT ini? Ya. Langsung saya jawab, Dr. Harun. Monggo Bu Dia. Ya. Kalau kita bicara tentang manajemen klaim dan kita relate-kan dengan dukungan IT, itu pasti sangat-sangat relate ya, sangat-sangat terbantu. Mengapa? Karena ini big data. Kita bicara masalah big data. BPJS Kesehatan sendiri setiap harinya, setiap menitnya ada transaksi berapapun, itu
kalau tidak terbantu oleh IT, saya yakin tidak bisa. Sehingga BPJS Kesehatan pun di posisi saat ini, klaim yang sudah terbayar berapa, klaim yang masih kategori di OSC kan atau di IBNR kan, atau ya artinya masih dikerjakan oleh Vaskes belum ditagihkan, itu berapa M, berapa T-nya itu sudah kita semua sangat terbantu dengan itu. Tinggal bagaimana potret yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan itu juga harusnya ditangkap oleh manajemen rumah sakit. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, kalau kita bicara event itu rumah sakitnya masih belum banyak, masih belum begitu besar untuk pesertanya, peserta JKN, kunjungan peserta JKN-nya. Tapi ketika mereka bisa disupport oleh IT, maka sistemnya akan bisa lebih cepat karena kita berbicara terkait kompetisi, ya. Karena banyak rumah sakit itu dengan IT, contohnya saja, manakala rumah sakit ada nih, kita kan lagi memberlakukan antrian online ya. Ada rumah sakit yang bisa sangat cepat merespon itu. Oh, dia memanfaatkan benar-benar antrian online-nya. Dia peserta akan terimbas, akan terefek dengan sistem IT yang dibantu dengan digitalisasi itu. Ya. Mengapa saya katakan seperti itu? Dia akan bisa membandingkan peserta ini sudah pandai, sudah pintar. Jadi kalau saya dengan rumah sakit A itu saya tinggal di pasar saja, saya sudah antri lewat HP saya, nanti jam berapa saya akan dilayani, itu sudah jelas, ada kejelasan pelayanan, tidak lagi harus menunggu sia-sia saya di sana. Kemudian saya juga pada nanti saya akan confirm ketika sekilo di perjalanan saya ke rumah sakit itu, dan saya langsung duduk di poli. Fine artinya apa? Mereka nyaman, ya artinya dengan nyaman itu akan ada imbas dan manajemen rumah sakit harus bisa menangkap itu. Itu contoh untuk proses antrian saja yang sangat simpel. Bagaimana kalau mereka punya grand design yang tadi disampaikan oleh Dr. Harun. Sebenarnya rumah sakit ini harus tahu posisi dia saat ini itu sudah di mana. Bahkan kalau secara setiap tahunnya belajar dari klaim-klaim sebelumnya, dia itu sudah ada profit seberapa, dia di posisi aman atau tidak. Kemudian yang tidak dengan IT, dengan sistem IT itu akan bisa tersampaikan karena bisa melakukan analisa. Ya, manajemen rumah sakit itu akan bisa membuat analisa yang nantinya ujungnya adalah pemberian keputusan. Oh, kalau gitu yang di unit UPF ini kita bersihkan saja. Saya seperti itu. Nah, saya pun sering saat ini ya di KC kami itu memang membuat juga namanya karena bantuan IT juga kita ada semacam aplikasi ya, kita inovasi kita itu adalah mengkolaborasikan UR. Jadi apa? Rumah sakit kami itu bisa melakukan UR juga. Bareng-bareng bisa melihat. Budia dengan sistem kalau misalnya di budget, ya ada budgetingnya. Saya itu posisinya sebenarnya sekarang ini masih sudah over budget. Proyeksi saya diklaim bulan depan, sekarang bulan Februari, di Maret itu proyeksinya itu sudah sekian, sudah pandai artinya rumah sakit itu sudah posisinya sudah tahu di mana dia ada. Bahkan tadi yang saya sampaikan pada saat saya presentasi adalah ketika mereka itu justru malah bahkan sudah paham bahwa saya ini dengan wilayah, kalau wilayah saya KC Pasuruan itu ada Kabupaten Kota Pasuruan, Kabupaten Kota Probolinggo ya, sampai Probolinggo. Artinya dengan pesaing-pesaing saya di 4 wilayah ini, itu saya sudah mencapai market share sekian persen.
enough Bu Dia, misalnya seperti itu. Kenapa saya bilang enough? Karena saya memperhitungkan lagi, kalau saya malah menambah lagi, cost-nya semakin besar, itu nanti saya mungkin profitnya akan semakin turun. Nah, ini semua didapatkan dari IT. Saya pun sendiri bisa bercerita, bisa menghitung cost weight, karena nanti karena kita nggak ada diskusi ini ya untuk seperti kayak budgeting, cost weight dan sebagainya. Itu kita bisa menghitung case make index dan sebagainya, itu semua adalah dari IT, karena nggak mungkin kalau secara manual. Mungkin itu gambarannya Dr. Harun, bagaimana perlunya manajemen rumah sakit sudah melek, selain terkait kompetisi dengan rumah sakit lainnya, bahwa mereka juga harus bisa mengelola, mewujudkan grand design tersebut dengan bantuan IT. Terima kasih. Terima kasih. Berarti kuncinya adalah kemampuan dari masing-masing rumah sakit ya, mengenali kebutuhannya sendiri ya, dan menangkap potensi atau peluang-peluang yang ada ya, sehingga bisa menciptakan ya mungkin IT yang mampu menunjang semua proses yang ada dalam rumah sakit tersebut. Saya buka kembali, mungkin ada yang ingin bertanya kepada narasumber Bu Dia Miryanti untuk acara di siang hari ini. Monggo, masih ada banyak waktu kita. Atau masih malu-malu? Kalau malu-malu boleh menuliskan di chat. Izin bertanya. Ya, silakan. Ini dari Bu Annabella kah? Benar, Pak Harun. Oh iya, silakan Bu Annabella. Selamat sore, Bu Dia, Pak Harun. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mau bertanya, tempat kami kan selama ini, rumah sakit kami selama ini gratis. Yang bayar itu cuma untuk check up-nya itu, sehingga direktur kami putuskan agar ke depannya itu untuk sistem pembayaran adakan di bagian rekamedik, disatukan di bagian rekamedik. Yang menjadi pertanyaan saya, mungkin apa yang kita harus perlu bangun duluan untuk di sistem pembayaran tersebut, karena masih buta sekali. Tadi IT saya ada di sini sedikit untuk bertanya mengenai perancangannya. Mohon untuk share-nya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Bella. Bu Dia, ini perlu saya sampaikan ya, ini Bu Annabella Marquez ini merupakan mahasiswa dari MMRS yang berasal dari Timor Leste ya. Ini sekarang lagi online dari Timor Leste, dan barangkali sistem pembiayaan juga akan sedikit berbeda dengan kita, tapi esensinya adalah Bu Bella menanyakan apa sih yang perlu dibangun pertama kali ya untuk sistem pembiayaan di rumah sakit. Sementara di rumah sakit beliau ini pembiayaannya sebagian besar adalah gratis untuk masyarakat di sana, kecuali pada check up ya Bu Bella ya, betul ya? Ya. Iya benar. Mungkin Bu Dia Miryanti bisa memberikan insight, ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada Bu Bella. Saya persilakan Bu Dia. Ya, terima kasih Bu Annabella, salam kenal dari saya. Kalau tadi kira-kira Bu Dia apa yang perlu didesain dulu dalam IT, ini saya contohkan karena topik kita adalah manajemen klaim ya, dan nanti bisa saya minta tolong nanti disesuaikan juga dengan kondisi rumah sakitnya Bu Bella. Kalau contoh saja, ketika ada rumah sakit yang memang belum
sama sekali tertata sistem IT-nya, kemudian bingung mau membuat plan-nya, step-stepnya seperti apa. Kalau kita berbicara manajemen klaim, maka mungkin rumah sakit itu harus paham, harus tahu dulu. Ketika berhadapan dengan JKN, dia harus paham berarti posisi klaimnya. Dari seluruh pelayanan yang ada, berapa persen sih yang akan dibuat oleh IT itu, output dari dashboard yang bisa dikeluarkan oleh IT adalah persentase yang bisa terbayarkan. Mungkin seperti itu. Yang bisa terbayarkan di rumah sakitnya Bu Bella. Kalau di JKN mungkin adalah persentase klaim yang memang layak. Karena kalau layak itu pasti nanti bisa arahnya di pembayaran. Kemudian berapa persen klaim yang mungkin tadi akhirnya tertolak, tidak layak. Dashboard feedback ini dari formulasi IT, rumus IT ini penting juga untuk bisa manajemen rumah sakit, ya, manajemen klaim mengkontrol. Sebenarnya UPF mana saja yang berperan menghambat proses klaim menjadi tidak layak itu. Apakah tadi karena memang di codingnya juga, ya, codernya dan sebagainya, itu bisa mengetahui titik-titik kritis yang harus segera ditreatment. Atau mungkin kalau di JKN juga berapa persen klaim itu yang akhirnya dipending. Ini harus diperbaiki karena otomatis kalau semakin banyak klaim pending akibat tulisan yang nggak jelas dan sebagainya, rekam medis yang nggak lengkap dan sebagainya, itu kan mempengaruhi kelancaran kas Bapak Ibu semua di rumah sakit. Ya, jadi harus rumah sakit harus mengetahui titik-titik critical point mana yang harus segera ditreatment. Kemudian dan berapa persen klaim yang dispute untuk bisa segera diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan juga merugi. Sama halnya dengan klaim pending tadi, jangan sampai akhirnya jadi kadaluarsa klaim, ya kan? Karena jadi kadaluarsa klaim itu juga akan menimbulkan kerugian. Jadi memanage, mengkontrol setiap macam hasil dari klaim tadi itu apa saja dan kemudian dikontrol satu-satu, diurai satu-satu. Mungkin kalaupun itu tidak layak ataupun pending dan sebagainya, itu juga akan bisa ditreatment untuk tidak diulang lagi. Nah, kalau mungkin di rumah sakit, kasus di rumah sakit Bu Bella adalah, yaitu tadi, stepnya adalah kalau kita bicara masalah, saya kasih gambaran yang di JKN, nanti mungkin bisa disesuaikan Bu Bella. Kalau memang yang penting di situ adalah terkait kunjungannya, kemudian untuk mengetahui permasalahannya, kita kan ini benar-benar mencari root cause dari setiap permasalahan yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, saya kurang tahu sih sebenarnya rumah sakit Bu Bella memang yang mau kita berangkatnya kalau mau memplanningkan IT, apa yang harus dicari oleh IT, apa output dari hasil formulasi IT, itu adalah berangkat dari permasalahan. Saya rasa mungkin itu. Ya, jadi supaya itu tadi kalau di manajemen klaim JKN adalah supaya profitnya terjaga, tetap sustain, manajemen klaimnya bagus, ya. Bapak Ibu di manajemen klaim harus sudah sangat paham mana saja, jangan sampai sudah tahu nih ada pending sekian persen, ada dispute sekian persen, ada tidak layak sekian persen, tidak layak akan terulang lagi, kemudian pending sampai menjadi kadaluarsa klaim. Nah, itu kan itu semua terbantukan sebenarnya oleh sistem IT. Mungkin itu Pak Harun. Ya, terima kasih Bu Dia, ini sudah cukup jelas sekali ya penjelasannya dari A sampai Z dan juga sekaligus contoh-contoh yang diberikan. Monggo masih ada 5 menit jika ada yang mau bertanya, saya persilakan kepada para peserta. Ya, jika tidak ada pertanyaan, ada beberapa notes yang sudah saya catat ya.
seperti yang disampaikan oleh narasumber bahwa manajemen klaim ini tujuannya adalah kita mencoba untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak, dan kita bisa melaksanakan semua proses secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan IT, dan juga kita memperhatikan tata kelola klinis ya, sehingga di sini diperlukan ada sinergitas antara fasilitas kesehatan, kemudian BPJS Kesehatan sendiri sebagai pengelola, dan juga manajemen klaim JK ini sendiri juga perlu kita perhatikan. Saat ini sudah dikembangkan aplikasi digital validation, tadi ada sempat disampaikan oleh Budia, yang tujuannya akan mencoba untuk menghindari masalah klaim yang berkaitan dengan rules-rules yang berlaku. Keberhasilan implementasi pembayaran CBG tergantung pada manajemen rumah sakit, dan juga ini akan melibatkan IT, karena IT merupakan katalis pada proses tersebut. Kalau kita ingin mempercepat proses, tentu kita harus paham ya bahwa fungsi IT menjadi sangat esensial. Kendali mutu juga akan memperhatikan kendali biaya dan melakukan utilisasi review. Itu merupakan suatu rekomendasi yang perlu diterapkan oleh setiap rumah sakit, sehingga masing-masing bisa mengetahui posisinya berada di mana, dan di sini maka kita akan bisa melihat beberapa peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan rumah sakit untuk tetap survive dan juga bisa memenangkan kompetisi ya di antara pasar yang ada. Dan tidak perlu harus menunggu feedback dari BPJS Kesehatan untuk itu. Itu adalah beberapa notes yang bisa saya catat untuk scientific siang hari ini. Terima kasih sekali kepada Budia yang sudah sharing dengan materi yang luar biasa. Terima kasih juga kepada para peserta scientific meeting pada siang hari ini yang sudah bergabung. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya kembalikan lagi acara kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Harun dan Dr. Dia. Baik Bapak Ibu, sebelum mengakhiri acara, kami persilahkan Bapak Ibu untuk mengisi form kehadiran dan umpan balik acara melalui chat yang sudah kami bagikan. Serta kami ingin kembali menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa program studi Magister Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya membuka seleksi masuk Magister Manajemen Rumah Sakit tahun ajaran 2022-2023. Ada 2 gelombang. Gelombang pertama kami buka mulai tanggal 15 Februari hingga tanggal 21 Maret 2022. Dan gelombang 2 pada tanggal 5 April hingga 20 Mei 2022. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa kunjungi website di selma.ub.ac.id. Baik Bapak Ibu, demikian tadi acara pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh program studi Magister Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan yang tidak kami sengaja dalam kegiatan siang hingga sore hari ini. Sampai bertemu pada scientific meeting berikutnya, karena setiap bulannya kami akan selalu mengadakan kegiatan scientific meeting yang dikemas dalam program pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih, salam sukses, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.